Keputusan Aldila Jerita dan Indra Bekti untuk berpisah dampaknya kini sudah sangat matang. Dengan legowo, keduanya kini sedang sama-sama menunggu sidang perdana yang dijadwalkan pada 13 Maret 2023 mendatang. Namun, meski sidang cerainya belum dimulai, Aldila Jerita mengaku kerap mendapatkan hujatan yang bertubi-tubi dari sejumlah oknum haters. Merasa tak terima atas hal tersebut, wanita berusia 36 tahun itu diketahui memantapkan diri untuk membawa perkara haters yang diduga melakukan penggiringan opini negatif ke jalur hukum. Pasalnya, penggiringan opini tersebut dinilai dapat memperkeruh hubungannya dengan Indra Bekti, serta dapat berdampak pada psikis anak-anaknya. Lantas seperti apa Aldila Jerita menyikapi hujatan netizen yang selama ini dialamatkan kepada dirinya? Dan benarkah kuasa hukum Aldila telah menemukan beberapa oknum untuk ditindaklanjuti ke jalur hukum? Ngomong apa saat ini gitu kan, nggak ada yang tahu apa yang terjadi gitu. Jadi ya nggak perlu nggak perlu dipikirin, nggak usah diapa-apain lah intinya gitulah. Tapi sejauh ini kalau sedih sedih karena kok pada soto banget gitu intinya. Tapi ya udah jalanin aja semuanya, hadapin, udah jadi keputusan, ya jalanin semua, bismillah aja, semoga kedepannya baik-baik aja. Kan sekarang juga bisa dilihat kan, aku sama Mas Indra juga udah baik-baik aja, kita ada komunikasi nanti, terus sama anak-anak juga nggak dari awal, kita nggak ada yang nggak boleh ketemu, pasti ada, bisa ketemu gitu kan. Sekarang kan juga waktunya Mas Indra juga full, anak-anak juga masih sekolah gitu. Ya kalau mengganggu pasti nganggu lah, pasti mengganggu, cuman kan ya kalau kayak Dila, Bekti ya bagi yang, karena kan mereka nggak tahu permasalahannya, makanya kemarin saya himbau kan untuk karena ini kan masalah pribadi, bukan untuk dijadikan konsumsi publik. Jadi kalau nggak tahu jangan menggiring opini yang nggak baik lah, karena gini, apapun yang kalian sampaikan kalau yang buruk itu dampaknya ada ke orang lain, yaitu ke anak-anak. Bukan kalau mereka berdua mungkin lebih kuat. Tapi ke anak-anak nantinya ke depan seperti apa, coba dipikirkan itu. Pokoknya tunggu aja lah, kita lagi cek dulu. Tapi kalau misalnya yang parah-parah aja, kalau yang standar yang memang karena nggak tahu, memang pertanyaan netizen biasa aja lah. Tapi yang kalau sudah menggiring fitnah ya nanti kita akan, ini nanti aku konsultasikan ke Bekti juga, jadi bukan ke Dila doang, tapi juga ke Bekti. Karena memang kemarin Bekti bilang kalau yang sudah terlalu bang silakan aja, nanti kita ngomong ya. Pokoknya intinya sekali lagi bukan karena itu. Kalau mau ngomongin namanya rumah tangga, saya pernah ngelaluin yang lebih daripada ini. Saya masih tetap ngedukung dia sampai detik ini. Kecobaan kalau cuma sakit apalah, nggak punya duit apalah, hal kecil buat saya pernah hidup lebih sendiri, hidup miskin dan berjuang sendiri intinya. Cuma maksudnya kalau bukan masalah itu kok, maksudnya ini masalah emang rumah tangga banget berdua kita yang memang sekali lagi di tahun 2020 kita emang udah ada masalah. Terus udah gitu aku udah berkomitmen sama Mas Bekti kalau ceritanya kita masih tetap tidak bisa ada perubahan, yang artinya ya aku tidak bisa lanjut lagi sama Mas Indra gitu aja. Bukan masalah hal Mas Bekti sakit atau gimana. Kan saya bilang timing yang tepat itu atau tidak tepat itu yang tahu Bekti sama Dila. Nah memang akhirnya dalam proses penyembuhan ini jalan yang terbaik bagi mereka berdua. Jadi bukan cuma Dila, bukan cuma mereka berdua. Mereka merasa ini timing yang tepat, mereka buat ya udah akhirnya kita pisah dulu. Nah tapi ya kayak kata Dila, nanti kita nggak tahu kedepannya seperti apa. Kalaupun nanti akhirnya balikan lagi dalam kondisi ya Bekti siap, Dila sudah siap juga, sudah matang juga, ya kembali lagi berdua kan bisa aja. Jadi tapi jalan yang dijalanin sama Bekti untuk saat ini sama Dila ya untuk saat ini mereka sepakat untuk setelah, kalau intinya kesepakatan itu udah untuk anak-anak, untuk Bekti juga, Dila semuanya udah diatur dengan baik. Intinya mereka mau bisa ini baik-baik. Kenapa? Tujuannya adalah untuk tidak melukai hati anak-anak lebih besar. Itu aja. Tanpa disadari pasti luka. Dila luka, Bekti luka. Tapi yang paling diutamain itu ada yang mesti dipikirkan yang paling besar itu adalah anak-anak. Makanya saya berharap netizen, teman-teman media semuanya, marilah kita bangun ini suasananya yang baik agar dampak anak-anak itu tidak besar. Itu sih yang paling utama. Mereka
kenapa mereka seperti ini? Karena tujuan yang utamanya adalah untuk melindungi anak-anak. Itu sih sebenarnya. Di sisi lain, Aldila Jelita kini mengaku sudah mulai terbuka kepada kedua putrinya soal keretakan hubungan rumah tangganya dengan sang suami, Indra Bekti. Meskipun mereka merasa sedih usai mendengar kabar tersebut, Aldila dan Indra akhirnya berjanji kepada Davania Sahir dan Annabel Eleanor jika mereka tidak akan kehilangan sosok ayah meskipun orang tuanya telah bercerai. Terlebih menjelang bulan suci Ramadan tahun ini, Aldila dan Indra diketahui telah menyiapkan beberapa rencana pertemuan untuk keluarga kecilnya itu. Lantas seperti apa persiapan Aldila jelang menjalani bulan Ramadan kali ini? Sama aja, nanti kayak kemarin emang kita Mas Bekti sempat ngomong gini. Nanti kita itu ya, kita masih manggil ayah dan bunda gitu. Maksudnya nyanyi, dan Bu nanti kita ke rumah Mas Milano ya pas lagi apa? Pas lagi apa sih takbiran kata dia bilang gitu. Jadi bercandain, emang masih mau Dila apa kata begitu. Ya gitu masih dibawa-bawa bercanda bareng-bareng. Iya walaupun keadaan puasa nanti apa buka puasa bareng. Iya tetap. Intinya anak-anak tidak kehilangan sosok ayahnya. Iya benar. Itu yang paling utama. Pasti ada waktunya nanti udah dijadwalin juga nanti. Gantung anaknya kan sekolah juga. Jadi nanti kalau emang anaknya pas lagi tidur kosong pasti nanti disamain sama ayahnya bisa apa enggak juga gitu kan. Kayak kemarin minta ketemuan emang lewat manajernya. Mas mau minta ketemu sama Mas Indra, nanti ketemunya di rumah ini gitu. Nanti juga kalau masih belum ada perkembangan, ya ketemu di mana sama anak-anak gitu dulu sih sementara ini gitu. Keduanya nih berstatus nantinya, kalaupun nanti memang semuanya sudah berjalan, berstatus sudah tidak lagi sebagai suami istri, tapi kan anak tetap punya ayah dan ibu gitu. Jadi akan tetap dibuat, malah mungkin akan lebih rutin untuk bisa ada pertemuan dengan Bekti. Walaupun kita seperti ini, kita bersahabat ya, kita bisa berpelukan gitu. Namun ya namun Dila sudah tidak berstatus suami istri. Sama aku udah bukan suami istri, jadi aku juga pun harus hati-hati untuk menjaga marwahnya dia juga sebagai perempuannya udah ada batas lah ya. Ada batas tentunya udah. Tapi jadi sayangnya tidak ada batasnya ya kalau sayang. Ya kalau sayang betul, sayang tuh gak ada batasnya. Tetap perhatian itu harus tetap ada, khususnya untuk anak-anak juga gitu ya. Jadi malah lebih. Sekarang alhamdulillah udah menerimanya gitu. Sambil berjalan juga aku pokoknya bilang sama anak-anak jangan ada yang disimpan, kalau apa pertanyaan ditanyain sama kita gitu, biar nggak sedih nggak apa gitu. Intinya kan sekarang karena Mas Bekti belum pegang handphone nih, karena matanya juga masih belum jelas ya, jadinya dia belum bisa sering gitu. Karena dia belum bisa lihat. Jadi yang mata yang operasi itu juga masih ada garis. Ada garis kata dia. Jadi lebih baik ketemu. Kalau dia lihat WA gitu cuma garis-garis saja. Jadi nggak bisa ini komunikasinya gimana gitu. Lebih senang ketemu. Kalau bisa komunikasi ya cuma lewat manajernya, telepon ke Dila. Iya gitu. Gitu. Mungkin nanti kalau udah sembuh total gampang lah komunikasinya. Kalau nggak dibatasi. Sekarang aja kan lagi dijalanin di kehidupannya. Nganterin anak dulu, abis itu aku mulai kerja, abis itu nanti anak-anak juga udah ada yang aku atur siapa yang jemput lagi nih, kayak anak sekolah gitu-gitu sih udah mulai gitu-gitunya sih udah. Ya udah bismillah dijalanin aja, karena setiap orang perjalanannya setiap detik nggak ada yang tahu, berubah kali abis ini apa gimana kan kita nggak ada yang tahu, dijalanin aja, berdoa aja, masih terus berharap yang terbaik buat diri saya sama Mas Bekti gitu aja sih saat ini. Bismillah aja semuanya, kalau ditakutin nggak bisa move on gitu intinya. Bismillah aja, kan Allah aja udah tahu takdir manusia sampai di sini, ntar ada kehidupan selanjutnya begini ya, dijalanin aja semuanya gitu aja. Kita sahabatnya, temennya, mau siapa, mau Riri, mau Nana, mau Roy, semua juga udah berusaha. Roy sendiri manajernya juga Bekti juga udah ngomong sama Dila, tapi ya Roy juga paham ya memang ini jalan yang terbaik buat mereka berdua.